Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyima liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah. Makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu tanda orang yang beriman atas segala nikmat yang Allah berikan, atas segala kekuatan yang Allah berikan, terutama daripada kesehatan. Kemudian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berarti membuktikan keimanan, membuktikan bahwa segala sesuatu yang Allah berikan, kemudian memanfaatkan apa yang Allah berikan itu untuk menghambakan dirinya, baik dengan ucapan ataupun dengan amal perbuatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya segala puji bagi Allah, Rabb yang menguasai dan memelihara daripada alam ini, yang mencipta daripada alam ini, sekaligus memelihara daripada alam seisinya, termasuk diantaranya manusia. Dengan adanya iman kepada Allah SWT, bahwa Allah merupakan satu-satunya zat yang memang pencipta, penguasa, dan pemelihara, termasuk memelihara daripada manusia itu sendiri. Bahkan kita ingat dan sadar terhadap apa yang Allah berikan, yaitu hidup dan kehidupan, di mana hidup dan kehidupan ini merupakan satu rangkaian yang wajib kita syukuri atas segala pemberian Allah yang awal-awalnya memang kita tidak pernah minta, di antaranya fasilitas-fasilitas anggota tubuh ini, yang sering kali saya sampaikan, anggota-anggota tubuh ini merupakan fasilitas yang sangat berharga. Maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan dengan penuh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat pada perintah dan apa yang diperintahkan kita laksanakan. Ini termasuk buah daripada iman yang akhirnya mau melaksanakan zikir sebagai manifestasi kenikmatan yang Allah berikan, fasilitas ini. Sehingga dengan fasilitas-fasilitas Allah yang berikan ini, bagi setiap manusia adalah wajib mensyukuri dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan suatu ketika nanti kalau sudah sampai saatnya, fasilitas yang Allah berikan ini akan ditanya. Semuanya akan ditanya. Telinganya untuk apa? Kemudian hatinya untuk apa? Kemudian anggota tubuh pun semuanya akan ditanya. Dan matanya pun untuk apa? Ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada surat Asy-Syura sebutkan, Innas sam'a wal basara wal afidah kullu ulaika kana mas'ula. Sungguhnya pendengaran, sesungguhnya hati, sesungguhnya mata. Innal basara mata, al-afidah itu hati. Kemudian di antara yang ketiga, innas sam'a wal absara wal afidah. Tiga-tiganya ini, pendengaran, hati, dan mata. Kullu ulaika, semuanya ini karena masuk akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mensikapi, bagaimana menindaklanjuti daripada Allah memberikan fasilitas yang sangat berharga ini, tergantung daripada diri seorang itu sendiri. Termasuk mari kita giatkan daripada kegiatan-kegiatan, baik kajian ataupun jamaah sholat fardunya, jangan sampai kita abaikan.
Karena apa? Fasilitas yang Allah berikan ini nanti akan ditanya semua. Termasuk di antara 3 hal. Yang paling penting adalah umurmu untuk apa dan sebagainya. Dan sebagainya itu kalau ditanya yang lebih banyak lagi. Tapi jangan sampai kita menghadap pada Allah ini dengan jual mahal. Artinya kebanyakan manusia ini diberikan nikmat yang menyenangkan, tapi kebanyakan tidak merasa. Kalau dia baru diuji tentang mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian berdp-dp kepada Allah SWT. Minta dan minta, tapi setelah sehat melupakan apa yang Allah berikan itu, kesehatan. Padahal kesehatan pun akan ditanya oleh Allah SWT. Bagaimana hal yang sedemikian ini? Tidak imbang terhadap yang ia minta. Tidak imbang apa yang ia usahakan agar tubuh ini menjadi sehat. Setelah sehat, melupakan dirinya. Bahkan bisa dikatakan jual mahal. Jangan sampai kita menjual mahal, ke masjid saja malas. Berjamaah malas. Ini termasuk penyakit. Penyakit sehat diantaranya untuk tidak segera zikir pada Allah SWT. Tanggap terhadap jasad-jasad ataupun fasilitas tubuh yang Allah berikan dalam keadaan yang sehat, yang sempurna ini. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi dalam forum ini saya sampaikan keutamaan berzikir diantaranya yang saya sampaikan adalah satu, mengingat pada fasilitas tubuh ini dengan syukur kemudian diperlihatkan dengan amal perbuatan. Dengan berzikir adalah ingat pada Allah SWT, kemudian menyebut-nyebut asmanya, kemudian mengamalkan apa yang disebut itu sendiri. Tidak hanya sekedar didengar begitu saja, tidak sampai hanya dilerwokke atau hanya dibiarkan begitu lewat, jangan sampai. Tetapi adalah segera laksanakan. Kalau seorang itu membuat fasilitas yang Allah berikan ini dengan jual mahal, akhirnya apa? Menjadi penyakit. Penyakit malas. Penyakit malas ini tidak akan membuahkan suatu nilai pahala. Seharusnya ingat waktu yang Allah tentukan, terutama sholat-sholat fardu ini adalah dilaksanakan dengan cara berjamaah di masjid. Tetapi saudara-saudaraku masih enggan. Lah, keengganan ini apa? Karena kemalasan yang ada pada diri seseorang. Oleh sebab itu, sekali lagi, fasilitas yang Allah berikan ini jangan sampai dibuat mahal. Karena Allah yang maha murah. Tidak semua fasilitas yang Allah berikan itu diberikan kepada semua orang. Bahkan ada yang cacat. Ada yang hanya kakinya, tangannya tidak ada. Ada yang tangannya ada tapi kakinya tidak ada. Ada yang pendengarannya bisa untuk mendengarkan tapi ada pendengaran yang tidak bisa untuk mendengarkan. Demikian pula mata yang Allah berikan ini tidak semua Allah berikan mata yang bisa untuk melihat. Maka bersyukurlah, berbahagialah bagi kita yang diberi fasilitas oleh Allah SWT ini. Segera berzikir. Segera ingat kepada apa yang Allah berikan. Sekali lagi, bahwa ujian yang Allah berikan ini ujian yang menyenangkan seringkali manusia lupakan. Dalam arti adalah manusia itu sering mengabaikan begitu saja tanpa tanggap atau tanpa respon terhadap kewajiban-kewajibannya. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa afdhalu sholatul mar'i fi baitihi illa maktubah. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Seutama sholat seseorang itu adalah di rumahnya. Illa maktubah, kecuali sholat fardu. Ingat dan diingat. Tidak yang penting sholat. Yang penting sholat, jangan. Sholat
itu sangat penting. Termasuk sholat berjamaah itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Jadi kalau disabdakan Rasulullah bahwa sholat seutama sholat seseorang adalah betul di rumahnya. Tetapi dikatakan illa harfu istisnanya, exceptionnya, terkecualinya, ada istisna. Kecuali al-maktubah, kecuali sholat fardu. Sholat fardu adalah yang paling utama dikerjakan di masjid dan dikerjakan dengan cara berjamaah. Apabila kita menselisih terhadap hadis ini, termasuk kita berpenyakit. Punya penyakit yang harus disembuhkan oleh diri kita sendiri. Mendidik pada diri kita sendiri. Mengingatkan pada diri kita sendiri. Jangan bermalas-malas. Karena tawaran daripada Rasulullah ini sangatlah luar biasa. Illa al-maktubah. Kecuali sholat fardu. Sholat sunnah dikerjakan di rumah, bagus. Meskipun sholat rawatib, bagus kalau bisa melaksanakan di rumah. Sebelum dan sesudah sholat fardu, bagus. Melihat situasi. Sholat malam, qiyamul lail, tahajud, dilaksanakan di rumah, bagus. Sholat duha, dilaksanakan di rumah, bagus. Kecuali kalau sholat syuruk. Kalau sholat syuruk itu memang harus dikerjakan di masjid. Syaratnya, sholat subuh, berjamaah, kemudian dilanjutkan kajian-kajian, zikir kepada Allah SWT, belajar pembelajaran masalah agama, hingga matahari terbit. Hingga matahari terbit. Setelah matahari terbit, disunahkan untuk melaksanakan sholat syuruk. Yang pahalanya disampaikan Rasulullah itu bahkan adalah bernilai sebagaimana melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna sampai 3 kali. Tapi syaratnya memang harus sholat subuh, berjamaah di masjid, berzikir, belajar masalah ilmu agama, membaca Al-Quran hingga matahari itu terbit. Begitulah kabar dari Rasulullah SAW. Maka yang pertama dulu saya sampaikan buah daripada atau keutamaan daripada zikir ini adalah fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfuruni. Ingatlah padaku, zikirlah kepadaku, aku pun akan zikir kepadamu. Berarti ini merupakan konsekuensi Allah. Nek gelem zikir, kalau berzikir Allah pun akan berzikir pada kita. Dan bersyukurlah, bersyukur di sini adalah menekankan kepada kenikmatan yang Allah berikan, terutama kenikmatan yang menyenangkan itu sendiri. Utamanya adalah kesehatan. Sehatmu untuk apa kalau tidak untuk mengingat pada Allah? Ini yang akan ditanyakan. Kakimu untuk apa? Kaki untuk bisa berjalan. Tangannya untuk apa? Untuk bergerak. Jadi tangan, kaki, punggung yang untuk rukuk, kemudian bersama-sama berjamaah di masjid ini merupakan rangkaian-rangkaian. Sekali lagi, jangan hanya sekedar sholat. Yang penting sholat 5 waktu toh dikerjakan di mana saja kan bisa boleh saja. Tapi kalau kita mencari keutamaan, mencari nilai plus, nilai tambah adalah dikerjakan di masjid dengan cara berjamaah. Ingat, ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang mengamalkan sholat jamaah di masjid maka akan berlipat 27 kali derajat. Nah yang semacam ini kan kita harus ingat, zikir. Ingat pada hadis ataupun apa yang disampaikan Rasulullah merupakan satu kebanggaan bagi pengamalnya. Tapi kalau tidak mengamalkan secara maksimal, yang penting sholat, jangan begitu. Sholat itu penting. Nah artinya sholat berjamaah itu lebih penting, gitu. Fardu itu adalah dilaksanakan di masjid, itu penting sekali. Kalau hanya dikatakan konotasinya yang penting sholat bisa dikerjakan di rumah, penyakitnya apa? Sholat di rumah itu biasanya satu, jarang berjamaah. Orang tahu iso jamaah neng omah sholat fardu. Pasti sendiri meskipun keluarganya banyak, ada keluarga 3, 2,
4, 5. Tidak bisa untuk berjamaah di masjid, di rumah itu. Kalau dikerjakan di rumah, kelemahannya banyak. Di antaranya tidak bisa dilaksanakan secara rutin berjamaah. Berarti kan kehilangan 27 derajat. Kemudian sholat di rumah itu apa? Biasanya bukan berarti kita mencari pamer di hadapan orang, tidak. Biasanya bacaan yang dibaca itu hanya pendek-pendek suratnya. Rukuk sujud pun kebanyakan. Itu ya cepat sekali. Dzikir pun tidak akan lama. Apalagi berdoa. Ini kelemahan-kelemahan apabila seseorang itu mengamalkan sholat fardu di rumahnya. Kehilangan pahala lagi kalau tidak pergi ke masjid untuk berjamaah. Pulang pergi, langkah kakinya 2 kali langkah, pulang pergi 2 kali langkah, pulang pergi kanan kiri maksudnya. Allah kan memberikan maghfirah, memberikan ampunan segala kesalahan dan dosanya, ini Allah memberikan ampunan. Kemudian diangkat derajatnya. Apa tidak kepengen yang semacam itu? Kita tidak kepengen semacam itu. Diberi pangapura, diberi ampunan, dikasih pangapura oleh Allah SWT, kemudian diangkat derajatnya. Di mana derajat itu? Sebagian di dunia. Kemudian di akhirat juga diangkat derajatnya sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah SWT kedatangannya di akhirat. Pak kita tidak kepingnya semacam itu. Syaratnya apa yang tadi? Rajin datang ke masjid berjamaah, kakinya digerakkan kanan kiri kanan kiri kanan. Pulang perginya merupakan di antara di samping Allah memberikan maghfirah, akan mengangkat derajatnya, otomatis mendapatkan pahala dari Allah SWT. Yang semacam ini kesempatan kita sering kita abaikan, sering kita lalaikan. Bahasanya ada sering kali kita nyepelek ke iman-iman. Kemudian di samping itu pula bernilai berjuang. Jadi berangkat pulang pergi ke masjid ini merupakan perjuangan, jihad. Jihad kalau dulu adalah jihad dengan peperangan. Nah, dengan perang. Tapi jihad yang sekarang ini sebagai muslim-muslimat, mukmin-mukminat yang mengamalkan imannya, laksanakan. Di antara pulang pergi dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah ini kan jihad. Berjuang. Memperjuangkan diri kita dalam rangka untuk menggapai maghfirah dari Allah, menggapai daripada nilai pahala, menggapai surganya Allah, terhindar daripada neraka. Nah, yang inilah perlu kita sadarkan diri kita sendiri masing-masing. Sekali lagi, jangan sing penting sholat 5 waktunya. Memang sholat 5 waktu merupakan kewajiban kita. Tapi sholat itu sangatlah penting. Sholat fardu itu sangat penting apabila dilaksanakan berjamaah dan dikerjakan di masjid. Luar biasa apabila kita bisa mencapai semacam itu. Berarti kita cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, mengamalkan sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dulu saya sampaikan keutamaan yang kedua selain apa yang saya sampaikan, kalau kita itu dzikir kepada Allah, Allah pun akan berzikir kepada kita. Dan apabila kita bersyukur, maka Allah pun akan menambah rasa syukur kita. Dan dilarang mati-mati jangan sampai mengkufuri terhadap nikmat Allah yang berikan. Inilah sangatnya penting. Jadi nikmat kesehatan ini sangat penting kita syukuri, laksanakan tugas sehat kita. Kalau dalam situasi sakit tidak begitu kita tekankan, tapi kesehatan inilah. Kemudian yang kedua dulu, zikir seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki yang berzikir dan seorang perempuan yang berzikir itu apa yang Allah janjikan. Wadzakirinallaha katsiran. Jadi laki-laki yang berzikir dengan zikir yang banyak. Wadzakirati, dan perempuan-perempuan yang berzikir yang banyak juga. Jadi semuanya laki-laki dan perempuan yang berzikir pada Allah SWT dengan zikir yang banyak. A'dallahu lahum, Allah akan menyediakan bagi mereka
maghfirah. Lah yang ini maghfirah. Kita pergi ke masjid kan karena ingat. Kita tidak sakit ingatan kita. Kita tidak sakit hati kita. Secara kebetulan apalagi kesehatan, fasilitas tubuh kita dalam keadaan sehat. Kita termasuk di antara itu. Apa yang Allah janjikan? Allah akan menjanjikan. A'dallahu lahum maghfirah. Maka bagi mereka adalah ampunan. Yang pertama diampun. Yang kedua wa ajran ngadimah. Akan diberi pahala yang besar. Allah menjanjikan dua inilah yang kita harus laksanakan sejak dari sekarang. Bukan karena kita setelah meninggal kemudian baru menyesal. Saya dulu waktu sehat hanya saya biarkan begitu saja. Saya juga mendengar tapi kalau saya dalam keadaan semacam ini, penyesalan telah mati, apa gunanya? Tapi sejak sekarang mari kita tumbuhkan keimanan kita dengan pengamalan-pengamalan, dengan ketaatan-ketaatan, dan melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah ini senantiasa kita laksanakan dengan sadar, ikhlas, yang di awalnya adalah mengamalkan iman dengan ilmu itu sendiri. Kuncinya adalah memang amalan itu kuncinya ada pada ilmu. Kemudian beramal tanpa berilmu akan tertolak. Beramal yang berilmu itu kemudian lengkapi dan jangan sampai untuk tidak dikerjakan dengan ikhlas. Ikhlas merupakan kunci yang maksimal dalam Allah memberikan pahala. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mari kita kerjakan. Contohkan daripada Rasulullah SAW. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, manfaat ataupun buah dzikir atau keutamaan dzikir yang ketiga diantaranya adalah disebutkan pada surat Ar-Rod ya, yaitu ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Yang ketiga ini diperintahkan Allah SWT orang yang beriman kemudian berzikir pada Allah, itu akan menenangkan hatinya. Hati mereka akan tenang. Wa tatma'innu qulubuhum. Ala bidzikrillah, ingatlah. Dengan ketenangan hati itu karena apa? Dzikir pada Allah, ingat pada Allah SWT. Sehingga kita sekali lagi jangan hanya membiarkan kesehatan kita untuk menurutkan nafsu kemalasan. Jadi yang ketiga ini akan menenangkan jiwanya. Dalam arti menenangkan jiwa ini tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, tidak merasa maksudnya dirinya itu senantiasa lebih dan sebagainya, tidak. Tapi bahkan merasa kurang apa yang sudah dikerjakan. Jangan puas terhadap apa yang dikerjakan. Bahwa sholat 5 waktu terus sudah. Ini jangan puas. Tetapi kita harus mencari dan menggali terhadap apa yang menggali itu berarti mencari. Mencari nilai-nilai yang lebih daripada amalan-amalan itu sendiri. Agar kita itu lebih banyak di sisi Allah ataupun dinilai oleh Allah SWT sebagai hamba yang benar-benar ibadur rahman. Ibadur rahman berarti kita menghambakan diri pada Allah SWT yang Maha Rahman ini, kita jual yang murah. Di hadapan Allah ini kita jual murah, anggota badan kita itu jangan dimahal-mahal. Ya, jangan sampai dibuat mahal. Punggung kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, hati kita, semuanya jangan sampai dibuat mahal. Karena murahnya Allah SWT terhadap kita, pemberian yang Allah berikan sangat-sangat luar biasa, berharga, dan berharganya ini mari kita berusaha untuk senantiasa menghambakan diri sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah. Yang dengan demikian itu, maka seorang itu akan sampai pada al-muslimun al-kamil, orang Islam yang sempurna. Besok saya sampaikan
Muslim yang sempurna itu apa diantaranya? Termasuk kuatul aqidah dan sebagainya. Lain kali. Tapi yang paling tidak, bahwa orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan hatinya. Orang-orang yang beriman kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala akan tenang hatinya. Rasanya apa? Karena punya Allah. Hatinya senantiasa tawakal dan bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak merasa sedih lagi, tidak akan merasa susah meskipun Allah memberikan ujian itu tidak semuanya menyenangkan. Banyak yang tidak menyenangkan, kegagalan, entah itu bertani, kegagalan dalam situ usaha, kegagalan dalam kesehatan berarti sakit dan sebagainya ini. Tapi hal itu adalah merupakan satu ujian yang memang Allah sampaikan. Dan tidak mungkin termasuk orang yang beriman pun senantiasa akan diuji. Tidak biarkan begitu saja. Jadi orang yang beriman ini senantiasa diuji. Diuji keimanannya. Kalau dikembalikan pada tadi, sholat berjamaah tadi, bagaimana telinganya mendengar adzan? Responkah? Menirukan atau tidak, ini termasuk respon. Kalau mendengar adzan dari jauh, mungkin dari sawah atau dari kebun, di rumah, bah juga menyaut atau menjawab atau menirukan daripada seorang muadzin. Meskipun seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang di rumah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dzikir pada Allah. Di sawah pun demikian, lesan kita berzikir, menyebut pada Allah dengan Allah yang Maha Besar dan sebagainya. Bagaimana setelah telinga mendengar, yang pertama ini adalah mensyukuri telinga. Karena telinga mendengar suara adzan, lesan kemudian diperintahkan oleh hati untuk menirukan seorang yang adzan. Ini termasuk menirukan adzan adalah sunnah diperintahkan oleh Rasulullah. Hanya pada pengajaran Rasulullah khusus masalah sholat seperti itu. Khusus maksudnya pada ajakan hayya 'alas shalah, jawabannya tetap la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah juga la haula wala quwata illa billah. Yang lain sama seperti tukang muadzin. Bagi yang tidak terbiasa atau yang belum terbiasa, mari kita biasakan menirukan suara adzan. Ini respon yang pertama kali. Kemudian respon yang kedua, apabila kita tidak berfasilitas di jauhan, kalau kita punya aktivitas, ya hentikan aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita, itu gawean di rumah, pekerjaan di rumah ataupun pekerjaan dimanapun. Kita hentikan kegiatan kita, kemudian ambil air wudhu. Ini yang namanya tanggap dan bisa dikatakan murah untuk mengabaikan diri. Jadi mendengar, kemudian menyebut, kemudian ingat terhadap tugas kita. Oh iya, waktunya sholat. Ambil air wudhu, berangkat untuk ke tempat sholat itu sendiri. Nah, yang semacam itulah. Jangan sampai kesehatan ini adalah kesehatan yang hanya dibiarkan begitu aja tanpa dimaksimalkan. Ingat, usia manusia tidaklah panjang. Bahkan yang lebih dekat adalah mati. Kapan seorang itu akan mati adalah dekat. Sehingga kalau kita ingat pada mati yang dikatakan dekat ini, maka segeralah kita membiasakan diri dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lesan, ucapan, dan dengan amal perbuatan. Ini merupakan konsekuensi, tidak hanya sekedar lesan, memang ada yang ketika hanya lesan seperti Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi yang amaliyah, mari kita amalkan, kita laksanakan. Kenapa? Kita terjadi atau terbentuk daripada al-muslimun al-kamil. Orang yang Islam yang sempurna itu diantaranya tanggap suara, tanggap mata, tanggap hati, kemudian tanggap terhadap fasilitas-fasilitas tubuh yang Allah berikan ini. Ayo diajak, digerakkan untuk menuju ke tempat panggilan. Ini penting sekali. Jadi tidak hanya sekedar
begitu dilewatkan panggilan sudah terbiasalah adzan. Saatnya sholat subuh atau sholat duhur atau sholat asar seperti itu. Tidak segera tanggap atau tidak merespon. Eman-eman bahasanya. Sayang-sayang bahasanya kesehatan kita. Sayang-sayang telinga kita. Sayang-sayang lisan kita. Dan sayang sekali hati kita yang diberi rasa ini. Kalau hanya biarkan begitu aja. Apa tidak menyesal nanti kalau kita di akhirat diawali dengan kematian. Menyesal, kowe ben yo aku krungu kok ora ndang ceket-ceket. Aku yo krungu adzan kok aku ora jawab. Meskipun jawab ini pahalanya berpahala, menjawab adzan atau menirukan adzan ini termasuk berpahala bagi yang mendengar. Kalau tidak, mari kita biasakan agar kita dapat nilai pahala. Allah pahala besok. Kan besok. Besok memang segala pahala itu ya akan menerima besok. Tapi Allah kan sudah mencurahkan kasih sayangnya dengan maha murahnya, dengan maha belas kasihannya di dunia ini. Dan juga apabila taat pada Allah, Allah akan memberikan sayangnya ini yang lebih sayang adalah di surga. Sebab di hidup ini akan memberikan kasih sayang sekedar perjalanan hidup yang memang Allah sampaikan. Kemudian yang terakhir, bahwa sekali lagi penekannya mari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berzikir pula pada kita, memperhatikan senantiasa dengan bimbingan dan hidayahnya. Dengan hidayah taufiknya kemudian menggerakkan daripada fasilitas yang ada pada diri seseorang itu sendiri. Ya. Kemudian kita ingat bahwa dengan adanya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berikut dengan adanya kita menyebut-nyebut nama Allah yang banyak, maka perjanjian yang Allah berikan, janjinya adalah memberikan maghfirah dan pahala yang besar. Kemudian yang ketiga tadi adalah Allah akan menenangkan bagi siapa yang senantiasa berzikir, menenangkan hatinya. Sebab dengan berzikir itu benar-benar seorang beriman akan merasa tenang hatinya, tidak gundah, tidak susah, tidak bahasanya tidak bersedih lagi karena punya Allah yang senantiasa dzikir kepadanya, karena Allah memberikan satu ketenangan hatinya. Dan juga di antara yang tadi adalah disampaikan orang yang senantiasa berzikir itu sebagai pertanda orang yang beriman. Maka dalam Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, karena zikir ini merupakan buah orang yang beriman. Kalau tidak berzikir berarti bisa dikatakan imannya kurang sempurna atau imannya kurang kuat. Dengan banyaknya berzikir merupakan tanda itulah orang yang beriman. Muslimin muslimat rahimakumullah, sampai itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mendapatkan satu pencerahan di hati kita, pencerahan di akal pikiran kita, menyadarkan diri kita untuk tidak menjual mahal fasilitas yang Allah berikan. Kita manfaatkan untuk senantiasa menghambakan diri. Dengan menghambakan diri ini tidak akan rugi, semuanya akan bernilai maghfirah dan pahala. Maghfirah dan pahala, sekali lagi ampunan dan pahala surga yang Allah yang senantiasa kita gapai. Yang dengan kata surga Allah itu kita pilih yang surga yang tinggi. Jangan sampai hanya surga dibuatkan rumah seperti gubuk di sawah. Wong surga kok gubuk sawah. Bisa juga seperti itu. Bagi siapa yang tidak taat atau yang bagi yang memang menjauh dengan zikir pada Allah ini, ya kita ya mencari istana yang hebatlah di surga. Jangan hanya sekedar yang penting orang yang rokok, jangan begitu. Kita harus berusaha untuk mencari surga yang tinggi. Sekali lagi apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kita semua, menyadarkan diri kita, mendidik pada diri kita sendiri untuk meninggalkan kemalasan dan kemalasan. Jangan saya malas, tapi rajin, kemudian mengamalkan dengan rasa
senang, kemudian dilaksanakan dengan ikhlas. Itu yang saya sampaikan. Segala kekurangan, kesalahan yang saya sampaikan, yang tidak berkenan di hati, saudara-saudaraku muslimin muslimat, mohon saya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.